di bawah kaki salib. Di Golgota, tempat tengkorak, pukul 3 petang, ketika hari sedang menjelang remang, getar seluruh jiwa tercurah seluruh di sana. Stabat Mater Dolorosa Iuxta crucem lacrimosa dum pendebat filius. Ibu itu di sana, berdiri, bergabung di bawah salib tempat sang anak tergantung. Jiwanya merentak, matanya pun membelalak. Ramalan Simeon dalam sinagoga dahulu serentak terngiang kembali. Sesungguhnya sebilah pedang tajam akan merobek jantungmu, dan persis di bawah kaki salib Maria sedang menahan jantungnya yang perih terkena sobekan pedang ramalan itu. Di bawah kaki salib sang anak, Maria pun ikut tersalib. Maria berkabung air mata sambil menahan luka perih dalam jiwanya. Hari makin remang. Sang putra mulai menjerit lemah. Ibu, aku sakit. Beri aku minum. Nak, aku tak punya air. Sekarang aku hanya memiliki air mata. Turunlah, nak. Cebur dirimu dalam bola mataku, agar dahagamu terpuaskan oleh cintaku. Pergimu adalah duka. Larungkan cinta yang terlalu masam untukku. Bisakah engkau membaca semua keinginan langit Golgota ini tentang beku air mataku yang sepi senyap, juga tentang dukaku yang tak kunjung surut? Ibu itu di sana, berdiri, berkabung di bawah salib tempat sang anak tergantung. Jiwanya tersalib, imannya tertantang. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Nak, siapakah yang paham tentang apa yang kurasakan saat ini? Tak seorang pun, nak. Di bukit ini pun tak ada. Sebab aku selalu memasang wajah yang tabah menghadapinya, hingga menutupi penderitaanku dengan cadar tipis senyuman serta tawa kecil. Tapi di sini aku terbakar hingga menunggu sebutir air dari langit yang jatuh menghujam pasir di sela-sela kakiku yang bersembunyi di balik serumpun kaktus Golgota nan tajam, sambil menatap gamang ke atas langit yang bergemuruh
tempat teriakanmu menggema. Ibu, aku sakit. Beri aku minum. Putra surgawi merintih lagi. Golgota menghening. Sepi bermekar, sedikit meronta di atas kaktus habis angin. Nak, aku hanya punya air mata. Bolehkah aku membuka kelopak mataku, lalu membiarkan engkau menjadi sesaat saja di hangat mataku? Sore ini sepenuhnya adalah milikmu, saat matahari kemerahan tercebur ke dingin matamu. Ah, nak, teriakanmu adalah teriakan sepi, menggetarkan langit di seluruh wilayah Bethlehem, tempat dahulu engkau mengawali hidup. Membentur pada dinding-dinding kenisa di seluruh wilayah Yehuda, tempat engkau menghabiskan masa mudamu. Teriakanmu adalah teriakan sepi, menggema dalam irama sendu di lembah dan dataran Yordan, tempat engkau dibaptis. Menyentuh langit Bet Araba, tempat engkau diikuti banyak penggemar. Menggaung di wilayah Yerusalem, tempat engkau dieluk-elukan dengan dedaunan palma. Menerobos tebing-tebing Bukit Sion, tempat engkau berkanjang dalam maut. Menebar ke atas dedaunan zaitun di lembah Kidron, tempat engkau mendapat ciuman maut dari muridmu sendiri. Menggoncangkan balkon Pretorium, tempat Pilatus mengadilimu. Membaur bersama isak tangis para ibu dan anak di sepanjang jalan menuju Golgota. Terngiang hingga ke danau Tiberias, tempat murid-murid menjumpaimu setelah peristiwa kematian. Usirlah sepi kami, nak, sebab barangkali sesungguhnya kami ini semacam sungai yang tercemar mulai dari hulu, tanpa tak pernah merasa diri kotor, keruh. Ibu, aku haus. Golgota makin lengang. Serdadu mulai ketakutan, lalu membuang tombak. Pilatus dan Kayafas sudah panik dan pergi entah kemana. Nah, di sini, di hadapan kesunyian jiwa, aku berdiri dengan menggenggam semua kepahitan hati di saat orang menilai dirimu sesuai keinginan mereka. Dan engkau pun tahu betapa beningnya air mataku yang begitu sabar merawat dan mengobati luka sayat yang terbelalak mesra pada jiwaku. Jika hari pengadilan terakhirmu dimulai, jangan siksa imam-imam kepala, kaum Farisi, Herodes, Kayafas dan Pilatus. Tetapi buatlah mereka ketakutan lalu mencium bekas lukamu, agar mereka menjadi insaf bahwa dosa adalah kealpan untuk mendekatimu, sambil berbicara dalam bahasa penuh santun. Buatlah mereka mengerti bahwa dalam cinta utuh mereka akan tahu
bahwa sesungguhnya tak ada orang jahat di sekitarmu. Yang ada cuma orang yang tidak tahu bagaimana cara menyayangimu secara cermat. Ibu, ibu, aku sakit. Nak, bertahanlah. Bukankah deritamu ini adalah deritaku juga, lalu menjelma menjadi siksaan untukku ketika aku tak bisa memuaskan dahagamu? Maria menengada sambil menahan jiwa yang lara. Ibu, aku haus. Beri aku minum. Maria menangis. Ibu manakah yang bisa membendung air mata saat anaknya sedang sengsara? Nak, di Golgota ini tak ada air. Angin pun tak kedengaran lagi suaranya di sini untuk menyejukkan luka perihmu. Bertahanlah, bertahanlah nak. Aku menyayangimu dalam rasa yang lara. Golgota makin garang, makin gerang, tambah gersang. Ibu, aku haus. Maria makin meratap, menengada, lalu membisu sambil mendengar suara anaknya yang kian melemas terserak. Barangkali di bawah salib, ia memahami bahwa derita adalah sebuah kata yang tak selalu sama artinya, kecuali kalau sudah merasakan sakitnya. Eli, Eli, lama sabaktani. Maria terhentak. Maria pun ikut mengadu. Eli, Eli, lama sabaktani. Terdengar sampai di situkah suara seraku ini dan suara duka anak tunggalmu yang belum juga teduh mengadu. Golgota makin remang. Suara sayup terdengar lagi. Nak, aku pun telah ikut tersalib di tempat ini. Dekap aku dalam darahmu, agar kutemukan teduh, hingga menenangkan riuh dukaku yang nyerinya terus mengadu. Ibu, ramahlah terhadap salibmu. Maria terhentak. Ah, nak, ibu manakah yang sedemikian tabah menantang langit sendirian, jika saja salibnya patah dengan cara begini di atas pundaknya yang rapuh? Izinkan aku kembali menjengukmu pada petang yang lain. Barangkali besok, meskipun bukan lagi di tempat ini. Ampuni musuhmu, nak.
Ibu, pengampunan adalah semacam keberanian untuk melepaskan orang lain dari hukuman. Dan aku sudah melepaskan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa memaafkan orang yang bersalah adalah cara balas dendam yang paling manis. Nak, ampuni juga dosa para imam kepala dan ahli kitab suci yang membosankan orang dengan ajaran suci, tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Ibu, sesungguhnya sejak saat ini engkau akan mengerti bahwa lebih mudah mengampuni ibu yang melahirkan daripada memaafkan mereka yang selalu membosankan. Nak, ajarilah aku ibumu ini agar bisa memahami apa yang sepatutnya aku pahami. Ibu, semua wanita ingin berbahagia dengan cinta. Untuk itu, lelaki mengetahui jalan menuju hati wanita, tetapi wanita kerap kali susah mengetahui jalan menuju akal pria. Sebab banyak pria mencintai wanita bukan dengan hati, tetapi dengan otak. Supaya memahami dengan baik, jangan biarkan telinga mendengar apa yang tak dilihat mata, dan jangan membiarkan mulut mengatakan apa yang tak dirasakan hati. Golgota makin remang. Ibu, selesailah sudah. Sang anak wafat. Maria tersentak perih. Gempa bumi mengguncang. Tabir bait suci terbelah. Maria menatap salib sambil meratap sebuah kehilangan. Di bawah kaki salib, bagi Maria, yang paling tidak menarik dari sebuah kehilangan adalah kebisuan air mata ketika menemui mata yang remuk. Dan yang menghibur diri dari sebuah kehilangan adalah nama yang tertulis di kayu salib. Sekurang-kurangnya demikian, barangkali untuk dikenang sesaat, lalu menghilang. Santa Mater Dolorosa, ora pro nobis. Amin.